dengan tema memviralkan brand di Twitter sebagai pembuka omset UMKM. Bagaimana kita membangun brand kita di TL sehingga dan teman-teman yang lain membantu bagaimana satu sama lain agar postingannya terus ada muncul di timeline. Jadi teman-teman fungsinya timeline sendiri seperti apa dan bagaimana perputaran timeline, bagaimana kita bisa menghitung berapa setiap satu kali posting itu akan muncul di timeline. Nanti itu bisa ada sedikit bisa kita sharing di sini bersama-sama. Baik, Kang Zaki, Kidemang, Assalamualaikum. Saya langsung todong berikan mic ya. Habis langsung kelihatan si Avanya. Baik, untuk segera memulai, Coach izin, Kang Jaki izin, saya mungkin membacakan surat Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik sahabat-sahabat, sebelum kita memulai mungkin ngobrol-ngobrol kita malam ini, seperti yang mungkin teman-teman ketahui bahwa pada sore tadi terjadi letusan erupsi kembali di Gunung Semeru dan terjadi banyak kerusakan-kerusakan rumah di daerah Lumajang dan sekitarnya. Mungkin untuk itu mari kita sama-sama mendoakan agar saudara-saudara kita di sana bisa diselamatkan dan mungkin insya Allah tidak ada korban dari jiwa apapun. Baik, saya todong aja nih mungkin Kang Zaki sepertinya. Kang Zaki mungkin mari kita sama-sama mungkin mendoakan sedikit satu dua doa untuk sahabat-sahabat kita, untuk saudara-saudara kita di Gunung Semeru. Dengan izin, silahkan Kang Zaki untuk menyampaikan doa. Coach Edwin itu ya, minta tolong Coach Edwin doakanlah saudara-saudara kita ya, mungkin ya sebagai bentuk duka cita kita ya. Kita satu bangsa satu negara, otomatis satu sakit semuanya sakit. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Lumajang dan sekitarnya intinya tidak ada korban jiwa, yang sekarang istilahnya terkena musibah diberikan kesabaran. Tidak ada musibah tanpa hikmah. Semoga nanti ke depannya akan lebih baik saudara-saudara kita yang di sana. Minta tolong Coach Edwin untuk membacakan doa. Mohon maaf, Coach. Baik, teman-teman sekalian, marilah kita semuanya berdoa, khususnya untuk saudara-saudara yang beragama Islam. Marilah kita sama-sama berdoa. Kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallah. Terima kasih, jazakallah khair. Coach dan Kang Zaki, mungkin teman-teman sekali lagi hari ini kita intinya adalah berbincang-bincang. Mungkin teman-teman seperti Mbak Ulul juga sudah sangat lama di Twitter dan bagaimana kita bisa mempunyai trik-trik tersendiri untuk menaikkan postingan kita. Begitu ya Coach, intinya pembicaraan kita ke depan adalah bagaimana kita bisa membantu dan membantu satu sama lain. Iya.
satu sama lain akun-akun kita. Begitu ya Coach, mungkin supaya teman-teman, mangga silakan ada yang mau naik, kita akan naikkan dan kita sama-sama berbagi pengalaman. Begitu ya Coach. Baiklah, untuk seperti biasa Coach, akan saya todong nih Coach. Apa sih manfaatnya yang akan materi kita ini kita sampaikan ini sehingga teman-teman akan dengan mudah berbagi di sini. Mudah-mudahan setelah mendengarkan pemaparan Coach barang 1-2 paragraf, teman-teman mau naik ke atas dan mungkin nanti insya Allah sama-sama keunggulannya itu seperti apa sih, kalau kita tuh seperti apa, mau posting tuh kalimatnya seperti apa, dan ketika ada sahabat kita yang posting, bagaimana caranya kita meng-up kembali postingan teman-teman semua. Baik Coach, mungkin sampai 2-3 menit ke depan mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan terkait dengan materi yang akan kita bicarakan malam ini, memviralkan brand di Twitter sebagai pembuka omset UMKM. Kepada Coach Aswin, the stage is yours. Baik, selamat malam semua teman-teman UMKM on Twitter semua di manapun berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Malam ini kita akan membahas topik yang lebih praktis ya. Kalau kemarin-kemarin kita sempat belajar tentang hal-hal yang teoritis ya, walaupun teori itu juga pada dasarnya teori dibuat dari hasil dari praktek-praktek yang kemudian dibuat keilmuannya secara terstruktur. Nah, malam ini kita lebih membahas tips dan trik, sesuatu hal yang applicable, sesuatu hal yang bisa diaplikasikan secara langsung, di mana yang ini juga tips dan trik ini akan disampaikan oleh mungkin Kak Adila ya, yang dalam hal ini beliau yang berpengalaman bagaimana membuat sebuah postingan di Twitter itu menjadi viral ya, menjadi viral. Tentu hal ini memerlukan konsistensi dan ketepatan komunikasi. Jadi perlu komunikasi dan konsistensi. Seperti yang saya sampaikan dalam beberapa pertemuan space sebelumnya, bahwa UMKM ini perlu 4 akses ya. Jadi ini saya ulang-ulang supaya teman-teman juga menjadi hafal ya, menjadi hafal. UMKM ini paling tidak perlu 4 akses. Yang pertama, akses kepada market atau pasar, atau kepada pembeli, kepada konsumen, kepada customer, pada market ya intinya. Pada market ini bagaimana supaya UMKM ini bisa terus-menerus jualan ya. 24 jam. Kalau bisa 25 jam ya. Jadi UMKM-nya harus beriklan 24 jam. Kenapa? Kadang-kadang orang jam 1 malam tuh masih ada yang buka HP, jam 2 pagi, jam 3 pagi. 24 jam orang akan beredar di timeline ya. Ada timelinenya Twitter, ada timelinenya Facebook, Instagram, dan media-media sosial yang lain. Selain juga orang akan melihat kita secara nyata di dunia nyata, di pinggir jalan, misalnya kita buat stiker di mobil, di sepeda motor, dan seterusnya. Jadi UMKM ini harus terus-menerus beriklan. Kenapa? Karena perusahaan besar itu selalu beriklan terus-menerus. Ya Pak, kita jangan disamain dong sama perusahaan besar tuh. Perusahaan besar itu melakukan hal yang sudah berhasil, dan apapun yang mereka lakukan itu sebenarnya tidak ada bedanya dibandingkan UMKM. Artinya kalau yang perusahaan yang sudah terkenal saja ya, mereka beriklan terus, apalagi UMKM yang belum orang kenal. Maka kita harus beriklan terus-menerus 24 jam konsisten. Cuma ada caranya bagaimana supaya orang tertarik, supaya bukan berarti kita setiap 1 jam sekali bikin postingan di Twitter juga, nggak juga, orang akan sebel juga kan. Maksudnya apakah kita setiap hari, apakah kalau yang beriklan 24 jam maksudnya gimana? Nah, berarti kita harus punya konsep branding. Ya, branding itu sekali orang lihat postingan kita, dia akan ingat terus ya.
Misalnya sambal bling-blingnya nih, ada Bang Arno nih, sambal bling-bling. Misalnya sambal 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 ikan asap. Nah, jadi kalau misalnya ketika ingat ikan asap, yang keinget bagaimana caranya mengkomunikasikan ketika mau sambal, yang teringat sambal bling-bling, bling-bling misalnya begitu. Itu contoh ya. Nah, itulah yang disebut dengan beriklan 24 jam. Nah, terus bagaimana kita bisa mendapatkan exposure? With exposure ini orang-orang itu akan lihat terus, dengar terus, membaca terus, secara konsisten, paling tidak misalnya setiap hari, 2 hari sekali, seminggu sekali, kita harus konsisten terus menerus mengiklankan produk kita, supaya orang ingat terus. Bisa jadi ingat, kepinginnya sekarang, belinya minggu depan. Bisa jadi kepinginnya sekarang, belinya dua minggu lagi. Tetapi 2 minggu itu dia beli berdasarkan ingatannya 2 minggu yang lalu. Setelah kita ingatkan lagi, oh iya ya, 2 minggu yang lalu saya mau beli, sekarang saya beli lagi. Nah, sekarang lah waktunya saya membeli. Nah, seperti itu. Karena bisa jadi keputusan yang dia ambil hari ini setelah dia menimbang selama 2 minggu, yang kemudian hari ini kita ingatkan lagi, ini loh produk saya gitu. Nah, jadi betapa pentingnya UMKM itu terus menerus beriklan, ya, terus menerus beriklan, sehingga ketika kita dihadapkan dengan kebutuhan tadi, waduh, ini saya harus keluar biaya dong gitu kan, harus keluar biaya. Kebetulan kita di sini saling bahu membahu UMKM. Selalu saya ingatkan, 30 juta UMKM tutup selama pandemi ini. Kita saling bahu membahu, saling membantu, saling gotong royong. Kalau ada pengeluaran yang bisa gratis, ya, kenapa harus bayar? Ya, untuk itulah saya sejak awal 2020 saya konsisten mencoba membantu mengiklankan UMKM. Saat itu saya punya follower sudah lebih dari 10.000, 11.000 lah awal tahun 20.000 itu. Tahun 2020. Saya pikir dengan akun sebanyak ini apa salahnya sih saya ngiklan? Mungkin pada saat itu karena belum terlalu banyak akun-akun yang mengiklankan UMKM, sehingga beriklan di timeline itu dianggap suatu hal yang mengganggu. Satu, yang kedua, akun-akun besar, coba teman-teman perhatikan di akun-akun besar itu ada tulisannya ada tulisan intinya begini, dia ngasih nomor telepon di bio akunnya, itu ngasih nomor telepon, kalau ada permintaan untuk beriklan silahkan hubungi nomor ini. Itu sudah biasa terjadi sejak awal saya bertwitter di 2009. Ya, saya melihat akun yang dengan follower 40.000, wah itu sudah akun yang super. Jadi ada akun yang tahun 2009 punya akun 40.000, itu sudah ada perusahaan mobil yang memberikan mobil untuk diuji coba oleh dia, untuk dia akan berikan. Oh, saya naik mobil ini, saya coba begini. Itu sudah bisa dapat sponsorship seperti itu. Nggak kayak saya zaman sekarang punya follower 40.000, ya nggak ada yang nawarin apa-apa, karena yang akun-akun besar itu followernya udah jutaan, ratusan ribu gitu. Akun 40.000 belum dianggap apa-apalah gitu. Nah, artinya ketika awal tahun 2020 saya punya follower sekitar belasan ribu, sudahlah, saya coba bantu UMKM deh. Saya bilang saya akan bantu retweet ketika saat itu masa pandemi, inilah waktu yang tepat. Masa awal pandemi saya meretweet iklan-iklan UMKM, barang siapa teman-teman UMKM yang mau beriklan, saya akan retweet. 1, 2, mulai bermunculan, 3, bermunculan, terus saya setiap hari saya retweet. Yang mau jualan saya retweet, yang mau bantuan donor darah saya retweet, yang mau bantuan sosial saya retweet, yayasan permintaan donasi saya retweet. Terus sampai akhirnya saat itu juga saya punya kegiatan namanya Indonesian English Tweeting. Saya berkegiatan tentang nge-tweet dalam bahasa Inggris lah. Nah, saat itu juga seiring follower bertambah, ya, akhirnya saya merasa alhamdulillah follower bertambah. Alhamdulillahnya artinya saya bisa meretweet iklan UMKM jauh lebih luas lagi. Nah, dari situ akhirnya berlanjut sampai sekarang, alhamdulillah banyak akun-akun juga yang mengikuti untuk
saya mengajak, ayo dong akun-akun besar kita bantu UMKM, kita saling bantu-bantu. Alhamdulillah mulai banyak akun-akun yang dengan follower besar, ada Uni Zara, ada Uni Fahira Idris yang dengan follower 300.000 luar biasa ikut meretweet UMKM. Itu adalah sebuah kesempatan yang luar biasa tadi, tanpa harus mengeluarkan biaya besar, tetapi teman-teman UMKM ini bisa mendapatkan manfaat yang sangat luas gitu. Jadi dengan konsisten kita di seakan-akan bukan seakan-akan sebenarnya direkomendasi ya, padahal memang kita hanya sekadar membantu retweet, belum tentu rekomendasi juga ya. Artinya sempat ada masalah, oh ternyata penjualnya begini tidak amanah ya, itu kan kami kan hanya mencoba membantu, hanya sekadar mention nama kami, dengan mention akun kami, kami mencoba meretweet. Dan alhamdulillah juga diikuti oleh belasan, mungkin sekarang sudah puluhan bahkan ratusan akun yang sudah mau meretweet iklan-iklan promosi UMKM. Nah, hal-hal inilah yang kemudian menyemarakkan timeline menjadi banyak isinya adalah iklan-iklan UMKM yang dulu itu, waduh, kalau beriklan mungkin menjadi hal yang mengganggu, karena sekarang ini kondisinya pandemi, semua sama-sama susah, baiklah itu apa namanya, iklan-iklan di timeline itu menjadi hal yang lumrah. Nah, sekarang kelanjutannya seperti apa? Bagaimana kemudian kita secara konsisten lagi beriklan supaya tadi dengan kita follower yang sedikit, tetapi kita bisa mendapatkan impresi, namanya bahasa Twitternya namanya mendapatkan impresi yang besar sekali. Karena itu sangat berharga sekali. Kita nggak tahu dengan ada 5.000 impresi misalnya, sekali saya retweet misalnya terjadi 5.000 impresi. 5.000 impresi adalah artinya 5.000 orang yang melihat tweet kita, yang melihat iklan kita. Sehingga saya juga suka membuat tips bagaimana supaya satu kali tweet saja kita bisa mendapatkan efektif. Jadi kita jangan sampai orang dengan satu tweet orang masih belum jelas ini message-nya apa ya gitu. Jadi dengan satu tweet kita langsung memperkenalkan manfaat produk kita dulu, bukan nama dulu, manfaat produk kita dulu. Kemudian ada gambar-gambar, foto, mungkin ada video, kemudian nama brand kita atau nama produk kita, dan akhirnya nomor kontak. Nah, jadi dengan sekali tweet orang langsung dapat message-nya, langsung dapat pesannya apa. Jangan sudah di retweet oleh akun-akun besar, klik link ini, nggak jelas yang dijual apa, kemudian juga masih belum ada fotonya. Nah, itu kan sayang sekali. Jadi kesempatan sekali nge-tweet itu bisa mendapatkan orang langsung mendapatkan first impression. Nah, makanya ini impresi pertama itu langsung berkesan ya, di pandangan pertama orang langsung jatuh hati gitu. Aduh, kepengen nih, duh enak ya fotonya, lihat dari fotonya kayaknya enak, lihat fotonya kayaknya bagus ya, dan orang sudah mendapatkan impresi dari pandangan pertama. Nah, dari situ kemudian sekarang bagaimana nih langkah selanjutnya? Nah, ini mungkin Kak Adila bisa sampaikan lagi bagaimana sih supaya akun kita itu betul-betul bisa dilihat oleh banyak orang. Ya, salah satunya mungkin kita sesama pegiat UMKM bisa saling meretweet, bisa saling bantu-membantu. Yang sudah di-retweet gantian dong juga meretweet akun yang lain. Pak, follower saya cuma 50 orang, apakah berarti sebuah retweet saya? Oh, sangat berarti, walaupun kita tidak punya follower, tetapi ketika retweet kita ada permasalahan koneksi ya, sampai harus ganti beberapa kali. Semoga setelah ini bisa lancar ya. Mungkin sambil menunggu Kak Adila bisa join kembali, padahal memang yang akan share sebenarnya malam ini adalah beliau gitu, Kak Adila gitu. Tapi ya qadarullah ada sedikit permasalahan, tapi nggak apa-apa, semoga setelah ini bisa normal kembali. Baik, ya. Wabarakatuh, Masya Allah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih atas sudah kembali lagi teman-teman semuanya. Kalau begitu kita lanjutkan ya, tadi sedang
sedang hangat-hangatnya harus terputus. Mohon maaf sekali. Semoga setelah ini kita bisa komunikasi lancar terus. Baik, mungkin Amin, Kak Adila, Allahumma amin. saya Ya, mohon izin saya lanjutkan. iya silakan coach. Baik, Tapi sekali lagi mohon maaf sahabat-sahabat semua, mohon maaf, Masya Allah. ya, nggak apa-apa, insya Allah kami juga mohon maaf. Semoga setelah ini dilancarkan semuanya. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi betapa pentingnya UMKM untuk selalu konsisten berpromosi. Ya, sebenarnya eh, berpromosi itu kan luas ya. Intinya adalah beriklan, terus menerus kita mengingatkan calon pembeli, apakah itu seminggu sekali, 3 hari sekali, 2 hari sekali, atau bahkan setiap hari. Ya, jadi bagaimana kita selalu mengingatkan calon pembeli atau calon customer kita untuk selalu mengingat-ingat nama brand kita. Nah, jadi selanjutnya adalah bagaimana kita secara konsisten tadi, selain kalau tentu proses branding itu penting ya. Branding itu artinya apa sih? Branding adalah membuat konten dari bagaimana kita komunikasi, kata-kata, dan kemudian hal yang menarik apa, kita membuat headline ini, membuat judul ya, membuat judul yang menarik, memilih foto yang menarik, kemudian mengambil foto dengan sudut yang menarik, membuat video yang bagus, yang walaupun singkat, padat, tepat gitu. Nah, ini semuanya nanti kita akan belajar lagi. Setelah kita punya konten yang baik, maka setelah itu adalah harus punya traffic ya istilahnya. Saya pinjam istilahnya Coach Ananto ya, konten, traffic, dan closing. Ketika kita sudah punya konten branding yang baik, kemudian kita sudah setelah itu harus punya traffic. Nah, inilah malam ini kita akan membahas traffic. Traffic itu artinya apa? Traffic itu artinya sering mungkin brand kita, merek kita, produk kita, penawaran kita itu dilihat, didengar, atau diketahui oleh banyak orang. Khususnya adalah segmen pasar kita. Khususnya adalah eh, eh, orang yang menjadi target kita, yang menjadi target pembelian produk kita. Nah, setelah kita sudah punya target, nah saat itulah ya salah satunya adalah bagaimana ini Twitter, yang di sini Kak Adila yang berpengalaman bagaimana membuat sebuah postingan ini bisa dilihat oleh ribuan orang ya dalam satu hari. Ya, begitu intinya. Mungkin sebelumnya sudah sempat saya sampaikan, dan tapi intinya seperti itu. Mudah-mudahan malam ini pengantar yang mungkin terlalu panjang ya, tapi setidaknya ini mengingatkan kita kembali mengenai urgensi dari kita membuat konten, dan kemudian kita akan mempelajari malam ini bagaimana kita membangun traffic atau sebanyak mungkin orang melihat iklan kita. Saya kembalikan kepada Kak Adila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya secara pribadi mohon maaf atas mungkin secara teknik kita agak sedikit kesulitan. Masya Allah sampai harus stres luar biasa. Mungkin karena jaringan sedang tidak bersahabat coach. Mohon maaf lahir batin coach. Izin coach supaya saya jadi co-host supaya saya bisa bantu Silakan. untuk teman-teman naik menjadi speaker mungkin coach. Baiklah teman-teman, tadi mungkin sudah sedikit terputus pembicaraan coach yang kebetulan sekali sebetulnya sedang sangat kita konsentrasi mendengarkan dengan sangat mohon maaf sebesar-besarnya. Alhamdulillah sudah tersampaikan walaupun waktu akhirnya kita mundur hampir setengah jam. Insya Allah teman-teman. Baik, tadi seperti yang disampaikan oleh coach bahwa kita di sini akan belajar, akan saling berbagi pengalaman. Bagaimana membuat sebuah postingan sahabat-sahabat kita ini menjadi viral dalam tanda kutip atau menjadi sering muncul di dalam timeline seperti itu ya. Karena timeline ini kan kalau kita dalam 1 menit saja, detik pergulungan di timeline itu jutaan sebetulnya. Hanya kalau di kita itu kan terlihat orang-orang yang memang mutual dengan kita ataupun orang-orang yang memang sangat besar intensitas untuk
postingnya. Ada orang-orang yang rajin sekali memposting sehingga dia terus menyundul-nyundul postingan orang yang lain. Dan bagaimana caranya? Disitulah yang kita obrolin di sini, Coach. Bagaimana sih caranya kita menyundulkan postingan teman-teman yang sudah hadir di timeline kita? Seperti itu, Coach. Tapi sebelumnya sahabat-sahabat, untuk supaya agak lebih diskusi kita lebih santai dan lebih banyak masukan, mungkin ada beberapa sahabat-sahabat seperti Ustaz Udanedi, silakan nanti naik ke atas supaya ikut menyampaikan. Begitu, Coach. Sebetulnya Ya, silakan. Ya. ya, siap. Saya sudah mengundang sahabat saya sebetulnya Bang Kewer untuk ikut berbicara di sini. Hanya tadi beliau kebetulan sekali nge-DM ke saya sedang di jalan karena sedang sama juga beliau adalah seorang canvassing juga, marketing manager juga, jadi mungkin sedang sibuk, jadi saya tidak bisa menghadirkan beliau di sini. Mungkin kita bisa berbincang-bincang dengan teman-teman di sini yang sudah sangat luar biasa, setiap hari sudah rajin mempostingkan dagangannya. Begitu ya, Coach. Gimana nih? Jadi saya ambil alih. Silakan Kak Dila. Masya Allah, Muhammad. Jadi the state is yours-nya for Adila juga gitu. Masya Allah. Sebetulnya begini, ada ilmu-ilmu yang saya pelajari, bukan ilmu, tapi mungkin pengalaman-pengalaman yang saya pelajari. Kebetulan sekali awalnya adalah ketika saya untuk masuk ke Twitter itu karena saya memang sedang menulis buku, teman-teman. Jadi saya sedang menulis buku perilaku dalam tanda kutip autism pada orang-orang yang aktif di media sosial waktu itu sekitar 4 tahun yang lalu kalau nggak salah. Saya dengan tim membuat sebuah buku. Kenapa sih waktu itu lagi ramai-ramainya, mungkin sahabat-sahabat juga ada dasar autis ketika kita terlalu sering memegang HP dengan medsos kita. Lalu saya ini yang berkecimpung di dunia berkebutuhan khusus ingin memunculkan sebuah buku penelitian autismnya sendiri itu di medsos itu seperti apa. Lalu saya dengan tim mengkocok dan saya ke bagian Twitter. Lalu di situ saya mulai meneliti dan menganalisa setiap circle-circle. Saya masuk ke circle agama, saya masuk ke circle remaja, saya termasuk akhirnya circle dagang. Betul kata Coach, pada saat itu orang-orang yang membuat postingan dagang itu masih sangat langka karena seperti Coach sampaikan bahwa untuk meminta retweet, mention retweet itu kita berbayar, tidak seperti sekarang dengan sukarela mention insya Allah di retweet. Begitu ya. Jadi sahabat-sahabat, dari penelitian itu saya akhirnya membuat sebuah beberapa catatan, akhirnya saya mendapatkan kesimpulan ada prime time. Saya menulisnya prime time, sahabat-sahabat. Jadi jam tayang pada konten-konten tertentu. Misalnya nih kalau politik, biasanya politik itu akan ramai di malam hari orang-orang. Kalau siang hari itu juga ada lebih ke pagi, jam 9, jam 10 itu banyak sekali berseliweran di TL itu tentang politik gitu ya. Kalau yang dagang itu pagi-pagi sekitar jam 6 sampai jam 7 berbarengan dengan konten agama. Lalu nanti akan ada lagi di sore hari dan ada lagi di malam hari. Berarti ada kekosongan waktu di mana di situ agak sepi orang yang membaca mungkin ya, tapi memposting juga. Seperti itu, ada beberapa persentase yang menurun. Nah, disitulah fungsi kita, sahabat-sahabat kita ini yang kebetulan memposting, misalnya Bang Oner. Bang Oner memposting pada jam 7. Nah, pada jam 8, jam 9 itu postingan beliau itu turun, tergulung ke bawah, tidak ada di timelinenya sahabat-sahabat. Di saat itulah kita membantu sahabat kita. Saya selalu melihat jam, kalau kita melihat postingan teman-teman kan ada di situ 2 jam yang lalu, 3 jam yang lalu. Itu yang saya curi di situ. Saya ambil retweet dulu. Karena kebetulan akun saya ada misalnya ada 2, ada 3, malah ada pasukan-pasukan akun. Ini ilmu nagar sebetulnya. Ilmu tagar yang saya dapatkan ketika saya aktif di beberapa grup akun tagar dan saya mendapat pembelajaran di situ bagaimana kita mengangkat tagar. Jadi ketika kita lempar tagar, saya memposting tagar, itu sebetulnya yang mempostingkan itu tidak usah ikut-ikut konvo. Biarkan saja sahabat-sahabat lain yang like
men-retweet. Kita tidak perlu menjawab karena akan membuat postingan kita itu mubazir. Dalam artian pada saat itu memang sedang ramai di TL. Postingan kita itu sedang ramai, sedang sering dibaca, apalagi yang nge-retweetnya semacam Coach Aswin itu yang sudah hampir 44.000. Berarti itu sedang ramai di TL. Kita diam saja, biarkan itu menggulung saja di situ, di retweetannya Coach Aswin, di circle-nya Coach Aswin. Biarkan. Kita tengok kembali postingan kita sekitar setengah jam. Kita lihat sudah berapa yang retweet, sudah berapa yang nge-like. Nah, caranya adalah kalau misalnya kita punya akun, saya anjurkan kepada sahabat-sahabat mempunyai akun cadangan, akun pasukan. Nggak apa-apa, nggak perlu banyak follower. 100-200 juga sudah cukup. Tapi di situ kita bantu dengan akun cadangan kita dengan like. Dengan satu kali like itu yang sudah ter-retweet misalnya sudah sampai 7 retweetan ya, pada saat Coach Aswin satu yang meretweet baru Coach Aswin nih, hitungannya Coach Aswin. Pasti di situ akan ada yang membantu meretweet dari sahabat-sahabatnya, circle-nya Coach Aswin sampai 7 retweetan. 7 retweetan itu pada saat kita sudah melihat dalam kurun waktu misalnya 1 jam. 1 jam itu berarti kita sudah mendapat 7 retweetan. Kita masukkan dengan akun cadangan 1 like. Itu akan naik lagi kembali ke timeline kita. Bukan timelinenya Coach Aswin, tapi timeline kita. Berarti nanti ada yang melihat kembali. Dibantu lagi dengan sahabat yang lain. Gitu. Jadi sahabat yang lain pun akan membantu, jangan pada saat ramai, biarkan saja dulu. Ada yang mau ikut boleh, tapi simpan tenaga kita pada jam-jam tertentu lagi. Jadi misalnya gini, saya lihat Bang Oner sudah di-retweet oleh sampai 7 retweetan yang akun-akunnya lumayan besar. Ada Coach Aswin, ada Uda Nedi, ada Mbak Ulul, yang semua di atas 10.000. Kita jangan main dulu, biarkan saja dulu, kasih waktu sampai 1 jam. Setelah 1 jam, baru kita retweet dengan akun kita yang masih segini nih, yang belum begitu besar. Biarkan, tunggu lagi akun teman kita ini, postingan dari Bang Oner ini biarkan saja. Nanti setengah jam kemudian kita like lagi. Itu sudah dua kali kita putaran naikkan postingannya Bang Oner. Like saja. Biarkan. Setengah jam kemudian kita tambahkan lagi dengan komen. Assalamualaikum Bang Oner, sukses ya. Itu naik lagi, automatically kita akan naik lagi. Lalu setengah jam kemudian kita lihat retweetannya Coach Aswin di tempatnya Bang Oner. Dari retweetannya Coach Aswin itu kita like. Automatically punya Bang Oner itu naik kembali di timeline. Dari akun kita doang nih, dari akun saya doang ya. Berarti saya sudah membantu 4 kali muncul kembali di timeline. Lalu kemudian biarkan lagi menunggu lagi sekitar 1 jam 2 jam, kita bikin quote retweet. Hapus dulu retweet kita buat quote retweet. Misalnya, jangan lupa ya beli madunya Bang Oner. Biarkan lagi, itu sudah 5 kali tuh, naik lagi di timeline. Nanti berikutnya, si quote kita retweet lagi. Quote kita like. Quote kita komen. Ada yang komen di situ, kita like. Jadi bayangkan dari satu akun saya, akun Adila, membantu Bang Oner itu bisa saya hitung sampai 18 kali untuk membantu naik di timeline. Kita di grup DM kita ada 75 sahabat. Bayangkan kalau semua 75 itu 15 kali 75. Berarti betul Coach Aswin, kita tidak perlu akun besar untuk membantu meretweet. Tapi bayangkan berarti dari teman yang kebetulan hanya 300 followers, kita bantu 15 katakanlah. 15 kali 75 anggota grup kita yang konsisten membantu. Berapa kali itu akan muncul di timeline? Bohong kalau tidak ada yang baca, pasti ada yang baca. Jadi begitu Coach Aswin. Ini ilmu nagar nih sebetulnya. Ilmu tagar memang ditagar sendiri, itu konvoi itu kan akan panjang. Sebetulnya pemilik postingan itu jarang langsung merespon. Hanya 1 kali aja. Yang pertama kali, misalnya saya bikin
postingan, Coach Aswin retweet dan bilang Assalamualaikum, Waalaikumsalam Kak Adila. Saya cuma jawab barakallah. Itu sudah membantu menaikkan postingan kita. Tapi jangan terus ikut sampai setengah jam rame itu, karena itu mubazir. Nanti sekali-sekali aja jawab. Itu hanya untuk membantu kita di timeline gitu. Begitu Coach Aswin, mungkin nanti teman-teman boleh menanyakan sesuatu. Mungkin intinya adalah kita menggunakan strategi. Begitu juga yang malamnya. Malamnya pun kembali kita bantu lagi. Saya itu kadang-kadang meng-unretweet, undo retweet. Misalnya saya sudah tadi pagi saya sudah retweet punya Bang Onder, tapi saya undo pada malam hari. Saya undo, saya tunggu 2-3 menit, saya retweet lagi. Itu muncul lagi, muncul kembali di timeline punya Bang Owner itu. Jadi itu pengulangan itu bisa kita lakukan pada besok harinya. Besok hari ini pagi-pagi saya lihat, ini padahal munculnya dia sudah ngepostinginnya 2 hari yang lalu. Itu tidak basi. Kita baca nih ternyata tweetan postingannya adalah tentang jualan yang tidak berbatas waktu. Misalnya kecuali kalau dia untuk batas waktunya hari itu postingannya. Tidak usah kita bantu. Tapi kalau postingannya untuk tidak berbatas waktu, kita retweet saja pada walaupun itu postingan sudah 2 hari yang lalu. Kadang masih melintas di timeline kita. Dan itu sangat membantu teman-teman semua. Jadi saya ini ingin kemarin berdiskusi dengan Coach Aswin, dengan Coach Adam, gimana caranya saya yang tidak punya jualan, tapi saya ingin membantu. Akhirnya saya pikir-pikir kita pakai ilmu nagar. Tagar itu kan bisa naik ke TTI kalau dia memang dengan batas waktu. Tapi kadang-kadang teman-teman lupa di tagar juga. Kadang-kadang kursnya itu menurun. Tidak jadi TTI lagi. Karena apa? Karena semua berbarengan di situ. Gempurnya di satu waktu itu. Pada jam 10, jam 11 melemah. Kereta lewat. Melemah. Jadi disitulah TTI kita kesusul sama dengan tagar-tagar yang lain. Nah sebetulnya kalau kita punya pasukan-pasukan di jam-jam sepi itu akan terus manteng itu sampai 2-3 jam menjadi TTI. Itu ilmunya gitu. Jadi teman-teman saya anjurkan membuat masing-masing satu akun cadangan. Untuk apa? Untuk membantu postingan kita sendiri dan juga untuk membantu teman-teman memposting. Jadi mulai sekarang siapapun yang melintas di TL kita berjualan, yuk bantu dengan berkala, jangan pakai nafsu. Retweet langsung like, retweet langsung like. Retweet dulu, baru like. Retweet dulu, like, komen, undo retweet, retweet quote, quote-nya di like, quote-nya di komen, komen teman di like, komen teman di retweet, itu terus-terusan, digulung terus sama kita. Dan alhamdulillah insya Allah itu akan ada muncul terus di TL. Bukan begini Coach Aswin, bukan menghitung satu postingan itu berapa di retweet. Bukan, tapi kita menghitung berapa kali postingan kita muncul di timeline. Jadi beda ya, bukan kita dengan bangga postingan saya sampai 100 retweet loh. Jamnya samaan nggak? Samaan. Pada jam ketika saya nih, barusan saya nge-retweet. Barusan saya bikin tweet tentang Gunung Semeru. Pada saat yang waktu cepat sampai sekian viewers sampai 1000. Tapi sekarang sepi. Ada yang like, melandai. Nah, disinilah kita saatnya membantu teman-teman. Ketika melandai, bikin like lagi, bikin retweet lagi, bikin komen lagi, itu akan naik lagi. Pasti ada yang nonton lagi. Gitu Coach Aswin sementara mungkin. Nanti teman-teman sambil diskusi mungkin Coach Aswin. Jadi gantiannya sekarang. Baik, terima kasih. Luar biasa ini pengalamannya tentang ilmu kalau mungkin kita bisa sebut sebagai ilmu meningkatkan impresi ya. Jadi betapa hal itu harus diperhatikan ketika sebuah postingan ini targetnya adalah bagaimana sebuah iklan, sebuah promosi itu betul-betul tersebar dilihat oleh banyak orang pada waktu yang berbeda-beda, pada pembaca yang berbeda-beda, pada para pemirsa atau netizen yang berbeda-beda gitu mungkin apa namanya
itu hasil dari yang disampaikan Kak Dila tadi, dan mungkin saya mengundang Bang Kang Zaki ya, owner Sari Raos, untuk bagaimana sih pengalaman setelah di retweet gitu, setelah berjualan. Kalau saya pribadi sih mungkin eh, kalau ya saya yang cerita nanti nggak seru gitu ya, karena saya sendiri punya produk dan saya juga berjualan lewat timeline yang hasilnya juga eh, ya mungkin saya tidak bisa menjadikan ukuran ya, karena dengan follower saya ini, berbasis follower saya sendiri ini, artinya ya akun saya mungkin ini tidak bisa, belum tentu bisa ditiru oleh teman-teman yang lain karena berbeda follower, nanti khawatirnya ada tidak apple to apple. Nah, tapi coba kita dengarkan, di sini ada Kang Zaki yang followernya mungkin juga ya cukup ribuan, ya sudah ribuan, tetapi setidaknya kita bisa jadikan contoh mungkin untuk kawan-kawan sekalian yang sudah biasa produknya sempat di retweet, kemudian bagaimana pertama kali memulai dipopulerkan di Twitter seperti apa gitu. Mungkin Kang Zaki bisa berbagi pengalamannya kepada kita semua, bagaimana rasanya bagaimana rasanya produknya setelah mendapatkan promosi melalui timeline begitu, sebagai hasilnya gitu. Kang Zaki, mohon izin untuk berbagi dengan kami semua di sini. Silakan. The stage is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Edwin. Waalaikumsalam. Pertama saya mengucapkan duka yang mendalam ya untuk saudara-saudara kita yang di Lumajang. Mudah-mudahan tidak ada korban jiwa, dan mudah-mudahan juga yang tertimpa musibah diberikan kesabaran. Mungkin itu. Kalau untuk pengalaman di Twitter ya, mungkin Coach Edwin hafalah sewaktu produk saya itu masih packingnya sangat sederhana gitu, sangat sederhana. Banyak saya masukkan dari Coach Edwin, dari perbaikan packing sampai retweet dari teman-teman semuanya. Intinya saya banyak teman-teman di timeline di Twitter itu yang membantu saya, baik dari apapun lah. Banyak teman-teman yang membantu, terutama Coach Edwin. Kalau untuk istilahnya keberhasilan saya itu di promo di Twitter, itu memang saya pertama yang saya utamakan promo itu di Twitter, bukan yang lain-lain ya, bukan istilahnya di IG, bukan di Telegram, bukan di Facebook. Promo saya yang utama di Twitter. Untuk istilahnya saya bisa banyak punya distributor, punya banyak agen, itu sewaktu Coach Edwin dulu bikin channel di Telegram. Nah, bikin channel di Telegram, dari situ diajarin sama Coach Edwin untuk bikin channel itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, setelah saya bikin channel, itu sering saya bagikan di Twitter, channel saya itu. Nah, dari situlah awal saya banyak mendapatkan agen di wilayah-wilayah Indonesia, walaupun ada sebagian yang saya dapat dari Facebook ya. Tapi sebagian besar seperti di Batu Raja, di Cianjur, di Bandung, terus di Kebon Jeruk. Di Kebon Jeruk itu ada satu, Kembangan ada dua, itu bahkan sampai Sidoarjo ya, Sidoarjo Jawa Timur, Tuban Jawa Timur, itu hampir semuanya saya dapat dari Twitter. Cuman saya polanya mungkin kalau Teh Dila tadi kan seperti nagar ya. Kalau saya itu polanya memang saya sering bagikan channel Telegram saya di Twitter. Nah, dari Telegram saya lempar lagi ke grup distributor WhatsApp. Tapi intinya untuk penjualan, untuk promo pertama saya yang nomor satu saya utamakan di Twitter. Mungkin banyak teman-teman yang lebih efektif di IG, lebih efektif di YouTube. Mungkin mereka yang pinter bikin konten ya.
Kalau saya kan nggak bisa, nggak pinter bikin konten, paling ala kadarnya lah, biasa-biasa aja. Cuman kalau istilahnya, saya kadang-kadang yang masih jadi kendala itu di merangkai kata-kata. Merangkai kata-kata itu yang paling susah. Sedih merangkai kata-kata. Mungkin itu kok kalau untuk istilahnya akun, memang terus terang saya itu punya buzzer untuk produk Sari Raos ya. Jadi Sari Raos itu saya punya 4 akun termasuk yang saya pakai ini. Bahkan akun cadangan saya itu followernya lebih banyak dari ini. Itu udah hampir 5.000. Itu akun cadangan. Tapi kenapa saya pakai yang akun yang ini? Nah, itu untuk menaikkan apa namanya yang Teh Dila sampaikan tadi, untuk menaikkan postingan kita. Saya punya akun yang namanya Jaki Asarifi, ada Owner Sari Raos 2, ada Kopi Jahe, dan termasuk yang ini. Itu memang kadang-kadang kalau memang postingan itu nggak naik-naik ya, saya naikkan pakai itu. Tapi kalau masih naik, saya tidak naikkan pakai itu. Jarang banget saya buka yang itu. Dalam sehari itu paling saya buka akun itu 2 atau 3 kali paling banyak. Nah, kalau yang untuk akun yang baru followernya itu belum sampai 100, biasanya saya malam itu saya naikinnya. Saya pakai itu untuk menaikkan produk. Walaupun istilahnya mungkin saya lebih efektif yang 4.000, tapi itu bukan follower alami saya. Karena saya dulu itu dikasih yang followernya hampir 5.000 itu saya dikasih followernya waktu itu sudah sekitar hampir 4.000. Makanya bukan follower asli saya, makanya saya tetap pakai akun yang ini karena ya itu akun hibah lah dari teman yang followernya sudah banyak, seperti itu. Ya kalau untuk istilahnya di Twitter itu memang terus terang kalau untuk promo ya harus pintar-pintar merangkai kata-kata lah, karena kan terbatas ya, tidak seperti di Facebook, tidak seperti kalau di IG kan kebanyakan kan video, foto, harus pintar-pintar itu. Mungkin itu aja Coach ya. Ya sebagai cuman berbagi pengalaman lah. Cuman saya memang terus terang banyak belajar dari Coach Edwin. Nah, manfaat yang paling banyak, yang terbesar bagi saya dari Coach Edwin itu channel Telegram. Jadi beliau bikin channel Telegram, itu linknya ada di Twitter, saya masuk ke situ, saya bikin channel, diajarin untuk bikin channel Telegram. Nah, kalau di Telegram itu walaupun postingan 1 tahun ke belakang kan bisa kita lihat, itu apa kelebihan dari channel Telegram, tidak seperti grup di WhatsApp. Kalau kita masuk hari ini ya, history yang kemarin-kemarin atau postingan-postingan yang kemarin tidak terlihat. Nah, kenapa saya larinya pemasaran itu sesudah di Telegram, sesudah di Twitter itu masuknya ke grup WhatsApp Jahe Aren Sari Raos, itu untuk meyakinkan pelanggan baru ya, meyakinkan pelanggan baru bahwa ini benar jujur, istilahnya semuanya ada di situ. Kalau mereka mau tanya apa benar apa enggak, itu ada bukti dari distributor yang lama. Mungkin seperti itu, Coach. Terima kasih ya, Coach. Saya akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Zaki atas sharingnya. Ini jadi mengingatkan. Coach Edwin suaranya hilang. Coach, maaf. tutup, Coach. Ya. Ini mengingatkan kembali saya ketika awal pandemi ya, sekitar awal 2020, salah satunya adalah bagaimana membuat channel di Telegram. Nah, ini jadi menarik, jadi penting ini. Jadi saya jadi terima kasih kepada Kang Zaki sudah mengingatkan. Saya lupa lagi sempat terlupakan untuk betapa pentingnya kita punya channel Telegram. Nah, ini silakan teman-teman catat, saya menekankan kembali pertanyaannya, kenapa penting kita setelah kita
punya impresi yang bagus di Twitter atau dimanapun Instagram, Facebook, kenapa kita penting sekali punya channel Telegram? Jawabannya cuma satu. Kehebatan dari Telegram adalah kita bisa punya alamat milik kita sendiri secara gratis, alamat link ya, link Telegram itu kayak kita membuat semacam kita punya channel, intinya punya channel atau punya grup di mana channel atau grup ini itu punya link yang kita bisa bagikan secara luas gitu loh. Contoh misalnya itu bisa tulisannya formatnya adalah huruf T, Tenggo, t.me slash nama terserah yang kita pilih. Itu free, gratis. Ini kelebihan yang luar biasa yang istilahnya, wah Pak, saya nggak punya landing page, saya nggak punya website, apa namanya ya, artinya saya nggak punya alamat istilahnya adalah alamat apa ya istilahnya, alamat website lah. Saya nggak punya website, membuat website saya nggak ngerti, saya membuat website itu perlu biaya, saya nggak punya dana yang cukup. Nah, dan membuat channel Telegram ini adalah free, gratis, tapi kita bisa memasukkan konten ya tentu seadanya formatnya ya, tidak seperti website, tetapi di dalamnya kita bisa memasukkan foto sebanyak mungkin, kita bisa memasukkan informasi sebanyak mungkin yang orang bisa akses. Ketika orang yang baru masuk bisa mengakses history, bisa mengakses 1 tahun yang lalu pun dia bisa lihat. Jadi orang yang baru masuk channel Telegram tersebut dengan alamat huruf T.me garis miring terserah nama brand kita, nama produk kita. Itu kita punya alamat yang free yang kita bisa masukkan informasi apapun di situ. Yang kita bisa edit, kita bisa kalau misalnya update harga kita bisa update, itu intinya luar biasa sekali. Nah, ini menarik ya. Terima kasih Kang Zaki sudah mengingatkan ini, dan ini sangat penting bagi teman-teman UMKM untuk punya channel Telegram, dan mungkin kita bisa bahas lagi di waktu yang lain tentang bagaimana mungkin kita bisa kasih judul Telegram marketing. Baik, itu mungkin terima kasih ke Kang Zaki atas sharingnya. Ya, saya persilahkan lagi kepada kawan-kawan yang lain yang mau minta mic, itu silahkan request, nanti saya atau Kak Dila bisa membantu untuk memberikan mic. Sementara di sini ada Bung Petani atau ada Bang Arno dari Ambon, Skip ya, Ambon Skip Bronx, BMX ini. Nah, silakan kalau ada yang ingin disampaikan atau yang lain silakan, saya berikan kesempatan. Terima kasih. Mungkin untuk pertama kali Bung Petani, ada yang ingin disampaikan sesuai dengan materi di atas, Coach? Silakan Bung Petani, the stage is yours. Terima kasih Teh Adila sama Coach Edwin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam pejuang UMKM dan pejuang keluarga semuanya. Waktu saya pertama kali main Twitter itu sebenarnya nggak ada sama sekali rencana mau iklan dagang gitu ya, ataupun iklan produk. Waktu pertama bikin akun Twitter itu karena tertarik kalau lagi baca-baca berita politik itu kayaknya enak, bener panas gitu loh. Jadi kayak lagi nonton film action gitu loh, ataupun kayak lagi nonton film thriller. Nah itu, tapi semakin kesini terus saya follow Coach Edwin dan baca-baca tweetnya, terus lama-lama tertarik di UMKM untuk iklan di Twitter. Pertama saya nanya Coach Edwin, jawab Coach Edwin waktu itu, coba kamu gabung dulu sama komunitas tangan di atas gitu. Waktu itu nasihat pertama yang Coach Edwin kasih ke saya. Oh iya, terima kasih. Terus saya gabung ke situ juga. Terus semakin kesini juga saya penasaran, ingin juga ngiklanin produk saya, yaitu
minyak atsiri sama teh kesehatan itu. Dan pertama kali saya ngetek ya istilahnya ya, atau mention Coach Edwin, ada respon dari followernya, mungkin salah satunya mungkin ikut-ikutan sekarang, mungkin mantau, yang namanya nggak pernah mau disebutkan gitu. Dia DM ke saya, jangan sebutin nama saya nggak terbiasa disebutin namanya di Twitter. Oh ya, maaf, itu baik sekali gitu loh. Langsung order, mesen produk saya, dan dia langsung transfer. Jadi dia nggak ngecek apakah udah di foto produk yang dipesan udah masuk ke kurir atau belum. Dia langsung transfer aja, ini ya udah ditransfer uangnya, saya tunggu barangnya. Jadi dia langsung begitu percaya gitu loh, sama ibaratnya circle ya, satu circle lah gitu. Sama mungkin kalau istilahnya Teh Adila itu satu teman pejuang tagar lah ya. Langsung percaya, ini saya transfer uangnya ya. Saya kaget, baik sekali gitu. Juga dari kata-katanya pertama masuk kan menyapanya juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan lain gitu, sopan banget ini. Saya ikut-ikutan gitu, wah tambah tambah senang, juga tambah PD, juga semakin bersemangat ngiklan di Twitter itu. Saya juga semakin sering lah mention semangat Coach Edwin. Terus semakin kesini juga kayak Adila, juga Unizara, dia nggak pernah nonton mungkin ya kalau space ya, nggak bisa itu. Dan setiap, mungkin bisa dikatakan setiap saya posting iklan produk itu dengan ngetek Coach Edwin, Adila sama Unisara, itu ada aja yang pesan gitu, yang langsung masuk. Dan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Maksudnya saya selama ini kalau iklan memang lewat Facebook, kalau IG saya juga kurang mungkin kurang bakat lah, maksudnya nggak bisa menikmati gitu kalau ngiklan di IG. Jadi seperti itu pengalaman saya. Kadang kalau sekarang gitu ada iklan gitu dari teman-teman UMKM, saya juga ikut-ikutan like sama retweet, yang seperti diajarin tadi sama Teh Adila. Kalau misalnya itu kok udah misalnya 2 jam yang lalu atau 3 jam yang lalu, saya retweet. Dan kalau udah misalnya lama, saya cuma like. Atau kadang ya saya juga itu ngasih komen lah, komennya singkat aja gitu. Wah, produknya keren ya, kayak gitu aja. Pokoknya yang lewat di timeline saya, kalau ada yang mempromosikan produk, langsung saya sekarang ngikutin Coach Edwin, saya retweet gitu. Jadi begitu pengalaman saya di Twitter, seru. Yang tadinya hanya pingin menikmati berita politik karena kayak nonton film thriller gitu, kesini jadi lebih cenderung ingin lebih menikmati kalau merasa berjuang bersama-sama UMKM lah. Apalagi kalau ada Coach Edwin di situ gitu, Teh Adila dan lain-lain semuanya, yang Dokter Arul sekarang yang lagi sibuk juga di Papua gitu. Saya ikut-ikutan semangat gitu loh. Meskipun produk saya masih tati-tati lah, masih lokal banget, masih berjuang di sini di Cilacap masih, tapi saya tetap punya semangat dan keinginan bisa nasional gitu, bisa seperti Bang Saki, owner Sari Raos, bisa punya distributor, bisa punya agen di seluruh Indonesia. Itu impian saya, Bang Saki, doain ya Bang ya. Mudah-mudahan bisa lah seperti Bang Saki, ikut nyusul Coach Amin semuanya, minta doanya. Terima kasih teman-teman. Teh Adila, Coach, saya kira itu aja pengalaman saya dan sharing. Mungkin pertanyaan saya ini, satu kan banyak yang bilang kalau main medsos itu jangan pakai perasaan gitu ya. Main medsos kok pakai perasaan gitu. Nah, kadang saya susah
apa kalau nggak pakai perasaan, soalnya begitu saya mau ngiklan perasaan saya langsung muncul, wah ntar jangan-jangan yang baca iklan saya malah sebel, malah kesel, terus apalagi kalau mau ngetek ngetek Coach Adwin, ngetek keadilan, ngetek Unisar, kadang mau apa yang mention aja udah perasaan nggak enak, waduh ntar malah mereka bilang wah ngapain ini apa akun kecil kok ngetek-ngetek gue kayak gitu, kadang sering kali gitu, jadi saya nggak terlalu sering pasang iklan, takutnya satu ya kayak itu bosen, nanti malah bikin kesel dan lain-lain seperti itu gimana tuh, mungkin teman-teman ada nggak yang seperti itu gitu loh, main medsos, main Twitter pakai perasaan gitu, nggak enak sama Coach Arvin, nggak enak sama Teh Adila, nggak enak sama Bang Saki dan lain-lain. Cuma itu ya Teh ya, makasih Coach Arvin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jadi saya Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Waalaikumsalam. sampai tertawa ngedengarnya Coach Asmin. Memang di Twitter jangan baper Bang Bang Petani, jangan baper. Kita gini deh intinya. Saya rasa saya banyak belajar dari Coach Asmin. Ketika sebelum menjadi akun untuk saya relakan, saya ikhlaskan, saya Bismillah untuk menjadi membantu teman-teman. Persilahkan mau nge-tag saya silahkan. Intinya gini, jangan baper. Insya Allah kalau kuncinya adalah coba lihat akun tersebut yang mau kita mention ini, beliau itu memang konsentrasinya di mana gitu. Kalau memang beliau memang sudah kelihatan beliau adalah ada di circle yang membantu kita, jangan takut. Insya Allah. Caranya supaya misalnya nih ada beberapa akun yang kadang-kadang tidak di sisi tapi ada diselipkan di foto. Di foto itu kan di bawah ada kita bisa ngeklik di-share ke siapa. Nah, teman-teman yang berniat membantu sahabat-sahabatnya untuk di-retweet itu ya kadang-kadang kan kita ada narasi yang sudah disampaikan tidak bisa mensisi karena sudah habis untuk bernarasinya sudah habis di narasi itu biasanya kita bisa simpan di tag di foto. Nah, ada beberapa teman-teman yang di settingannya itu tidak bisa disimpan di foto itu. Coba deh teman-teman periksa di akun kita itu ada tulisan di situ bahwa kita tidak mau di tag di dalam foto. Kalau memang mau membantu itunya di-undo ya, dicopot. Jadi kita bisa ketika teman-teman mengklik nama kita ada. Tapi kalau kita tutup, kita kunci, teman-teman itu tidak bisa nge-tag di dalam foto. Jadi kalau memang mau membantu sahabatnya yang lain, itunya dicopot. Maksudnya di settingannya dituliskannya itu di-share untuk di tag di foto seperti itu. Izin coach, tadi ada sahabat di bawah yang nge-DM saya, gimana cara urutannya membantu teman, mungkin tadi karena saya terlalu kemana-mana, ya bagaimana urutannya membantu teman tetap ada retweet, tetap ada di timeline, seperti itu tadi. Yang pertama adalah bantu dengan retweet. Begitu kita kelihatan, apalagi kalau di-mention, segera mungkin supaya tidak baper seperti Bung Petani. Kok sudah di tag tapi tidak ada respon. Kebetulan kalau misalnya saya tidak merespon, mungkin kebetulan sedang mengajar atau belum pegang HP. Tapi sesegera mungkin saya yakin seperti Coach Aswin, kadang-kadang ketika kita lagi koordinasi saja, tahu-tahu dia muncul di Twitter hanya untuk meretweet. Mungkin membuka Twitter dan pasti melihat kalau di-mention insya Allah akan segera meretweet. Jadi teman-teman, yang pertama kali kita bantu adalah retweet. Karena berarti menyebarkan di timeline kita, ya di followers kita. Kalau punya akun cadangan, bantu retweet dengan akun cadangan saat itu juga. Lalu biarkan, lihat trafficnya ramai nggak. Kalau trafficnya ramai, biarkan dulu, skip dulu, biarkan teman-teman yang lain membantu. Setelah setengah jam, diintip, itu ramai nggak konvonya. Oh sepi, kasih like. Setelah itu kita biarkan lagi.
lihat lagi nanti mungkin 1 jam atau beberapa jam, kita lagi kan ada di retweetan kita kan berarti ada di timeline kita ya. Kita buka saja beranda kita. Kita buka, kita lihat, kita ingat tadi saya habis nge-retweet punya Bang Oner, punya Bang Zaki. Sudah membantu nge-like. Tapi ternyata ada kestagnasian, cuman segitu terus saya lihat tadi retweetnya baru 5, like-nya cuman bergeser sedikit, bantu dengan komen. Assalamualaikum Kang Zaki, Barakallah, semoga sehat-sehat terus ya. Itu naik lagi nanti di timeline-nya dia, di timeline kita juga. Biarkan lagi, memang agak harus rajin. Mungkin kita bekerja lagi di sela-sela nanti setelah zuhur, setelah sholat, intip lagi punya Kang Zaki. Oh ternyata sudah agak ramai lah. Boleh kita undo retweetnya, ganti quote. Quote dengan teman-teman beli ya produknya Kang Zaki, seperti itu ya. Jangan retweet langsung ya, quote saja. Itu kita berarti sudah 4 kali membantu teman-teman ya. Retweet, like, comment, quote. Biarkan tinggalkan. Ketika kita ada waktu setelah sholat asar, kita lihat lagi. Sudah nambah belum? Oh, sudah ada tambahan. Tidak apa-apa, kita bantu kembali. Nanti deh, habis maghrib, retweet lagi. Tadi kan retweetnya sudah diandu, diganti quote retweet. Berarti kita masih punya kesempatan nge-retweet quote-nya, postingannya Kang Zaki. Kita retweet kembali. Berarti sudah 5. Ya, nanti setelah malaman sedikit ketika traffic ramai, bantu dengan nge-like retweet kita. Retweet yang kita, quote retweet kita kah, retweet kita kah, atau retweet teman-teman yang sedang sedang membuat komen di situ. Itu sudah 6 kali. Bantu kembali ketika ramai dengan konvo-konvo yang ada di dalamnya. Misalnya di dalam postingannya Bang Oner ada Coach Edwin yang menyampaikan, wah produknya bagus. Nanti kita cuma tinggal setuju Coach, misalnya seperti itu sudah membantu kembali muncul di timeline. Walaupun kita cuma setuju, tapi orang ketika lihat apa sih yang diperbincangkan di atas, ngeklik punya kita dan kelihatan kembali apa yang postingannya Bang Oner. Itu 6 kali. Gitu ya. Nanti juga 7 kali ada di nge-retweet punya punya coach. Membalas coach 8 kali. Membalas sahabat-sahabat yang lain ada di situ, ada 2, 3, terus bergulung. Dan akan naik kembali, naik kembali, naik kembali. Sudah stop. Biarkan sehari, 2 hari. Kita lihat. Sudah ada penambahan belum? Belum. Naikkan kembali. Dengan apa? Mengundo retweet yang kita. Nanti Kang Zakinya kaget, ya Teh Adila kok tadinya nge-retweet tidak meretweet. Maaf, karena saya mau mencopot dulu 5 menit kemudian, 10 menit kemudian saya retweet kembali, itu akan muncul kembali. Jadi begitu triknya coach. Jadi postingan kita itu bukan dilihat berapa yang nge-retweet pada hari itu, detik itu, tapi terus berapa kali kita muncul di timeline. Gitu ya teman-teman ya, semangat meretweet, semangat like, silahkan mau mention. Kadang-kadang kalau nggak di-mention memang kita nggak bisa lihat trafficnya. Malah saya kadang-kadang nyuri dari yang punya Coach Aswin, karena Coach Aswin sering ngelintas di TL saya, ya saya curi deh. Yang di-retweet sama Coach Aswin saya retweet gitu, padahal saya nggak di-tag, tapi saya melihat wah ini bagus nih, saya retweet gitu ya teman-teman. Semangat meretweet, silakan nge-tag. Kalau misalnya nggak cukup di narasi, tag di foto. Tapi akun kita harus bisa di-tag oleh teman, dibuka. Jadi jangan dikunci itunya tagannya untuk difoto. Ada beberapa yang sulit. Mungkin maksudnya adalah tidak mau, tapi kalau memang mau membantu, itunya dibuka biar teman-teman bisa memasukkan kita di-tag di fotonya. Gitu kali Coach Aswin. Ada Kang Ambon juga mungkin yang mau menyampaikan, Coach. Baik, terima kasih Kak Dila. Silakan bagi teman-teman yang lain yang ingin bagi pengalaman dan kisah suksesnya gitu. Silakan Bang Arno dari Ambon. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya bikin story ya Coach ya. Nggak sengaja ya, story ya. Akhirnya keluar juga. Story. Iya. Bling Bling itu branding, maksudnya gini ya. Saya pakai branding Bling Bling tuh awalnya itu kan lihat peluang usaha dulu awalnya ya.
zaman 2010 jualan itu cover bag tuh dulunya cover bag, cover motor, bling-bling. Itu era zamannya pemerintahan. Ya masih istilah kata UMKM masih bagus lah cara branding tuh. Akhirnya kenapa pakai bling-bling lagi? Ya itu karena memang udah apa ya? Udah di hati gitu, maksudnya kalau mau keluar dari bling-bling orang bakal nggak, oh itu dulu yang dulu jualan ini ya gitu. Sekarang kok jualan ini gitu. Akhirnya pakai nama itu untuk sebuah produk saya itu sambal bling-bling akhirnya. Dengan pastikan orang pasti akan penasaran, sambal bling apaan tuh. Akhirnya ya kalau sambal ikan asap kan orang udah paham, oh ini. Tapi kalau sambal bling nanti baru ada apa isinya apa aja gitu kan. Tapi kalau saya branding awalnya dulu tuh memang di jalanan dulu sih untuk market. Branding saya dulu awalnya sih kok setelah era digital pelan-pelan saya masuk di Facebook sama Instagram. Waktu itu Instagram masih rame. Tapi sekarang ini kan ada sistem prabayar ya kalau di Instagram ya. Akhirnya Ya. berlabuh ke Twitter. Alhamdulillah sih kalau di Twitter setelah lihat pertama saya ajak pemerhati dulu. Maksudnya lihat-lihat akun-akun orang jualan. Akhirnya 4 tahun belakangan baru kayaknya Twitter bisa jadi apa? market jualan saya gitu. Jadi market jualan, tapi untuk efisiensi sih sebenarnya kalau orang punya branding ya kayak Omnes Hairi Raos ya. Kalau saya pengen brandingnya lebih luas lagi sebenarnya mungkin teman-teman yang lain usahakan kalau ada kayak pasar kaget atau apa gitu tiap minggu ya coba memperkenalkan produknya di event-event seperti itu biar lebih brandingnya lebih kuat juga. Itu aja Coach. Mungkin pengalaman saya itu tentang branding sih. Kali aja ada tambahannya Coach. Ya, mungkin selama diiklankan di Twitter itu gimana rasanya? Kalau dengan pengalaman teman-teman yang meretweet, kemudian atau mungkin Unizara, mungkin saya, terus sebenarnya pengalaman di Twitter itu gimana sih? Oh, untuk pengalamannya, alhamdulillah brandingnya naik Coach. Saya udah dari ujung Sumatera, Aceh, sampai ke Papua udah marketnya udah sampai sana sih, walaupun belum ada yang berani berspekulasi untuk jadi reseller ya, soalnya kan produk ini kan masa kadaluarsanya kan hanya hitungan hari ya, kalau 10 hari ya paling kuat, kalau sambal saya paling kuat 10 hari di luar ruangan, tapi kalau setelah misalkan nyampe pengen lama ya masuk kulkas gitu. Itu ya mungkin agak susah untuk branding untuk orang masuk ke jadi reseller saya gitu. Cuma alhamdulillah kemarin tuh yang aku kemarin dapat channelnya Rumah Gudeg yang di Jogja itu Coach. Itu awalnya juga nggak sengaja juga. Dari teman kasih sampel ke ownernya itu. Terus sama ikan asap itu, terus dia mencoba, terus namanya pengusaha yang udah kelas kakap otomatis kan mereka tuning gitu ya, wah ini bisa ngejual ini, tapi itu Coach karena mungkin kalah kuat branding ya, akhirnya dia memakai tanpa branding saya, dia pakai brandnya dia, soalnya kan di Jogja mungkin brandingnya dia udah kuat. Aku bilang nggak apa-apa, yang penting aku produk saya bisa jalan, gitu Coach. Bagus. Siap. Oke. Alhamdulillah, terima kasih sharingnya Bang Arno ya dari Ambon Skip. Nah, ini beliau boleh tambahan sedikit Coach. Oh, silakan ya. Silakan. Pengalaman gitu ya. Alhamdulillah dulu dari Twitter produk saya itu pernah
di Android, bahkan dibikinin video sama Diki Chandra ya, Abah Diki Chandra. Itu dari dari kelebihan dari Twitter itu sendiri. Satu, pernah itu bikinin video sama Abah Diki Chandra. Yang kedua, pernah dibikinin promo sama Ibu Fahira Idris. Itu dari Twitter semuanya, dua-duanya itu. Mungkin itu tambahan dari saya, Coach. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Kadang-kadang Baik. memang luar biasa ya Coach. Twitter ini kadang-kadang magic juga, sangat bikin banyak hal yang kadang-kadang terjadi sesuatu yang sangat luar biasa di Twitter ini ya Coach, yang saya perhatikan. Karena mungkin kecepatannya ya Coach, kecepatan traffic di Twitter ini sangat luar biasa, berita pun sangat cepat kita dapatkan, sehingga perputaran trafficnya itu sangat luar biasa gitu teman-teman. Jadi jangan takut sebetulnya untuk saat ini. Yuk mari sama-sama beriklan, dan yang pasti adalah semua sahabat-sahabat yuk bantu kita teman-teman semua untuk menaikkan postingannya. Bang Ambon mohon maaf speakernya, terima kasih. Gitu Coach, terima kasih Coach. Di sini sudah ada Bang Batman yang sudah pegang speaker Coach. Silakan Bang Batman. Bang Batman, the stage is yours. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru masuk ya, jadi belum menyimak tadi apa kata materi yang dipaparkan oleh Prof. Boleh saya bertanya aja ya, berkaitan dengan temanya, memviralkan brand di Twitter sebagai pembuka omset UMKM. Ada kendala seperti ini, Kak. Misalkan suatu akun itu tadinya akun usaha ya, akun bisnis. Lalu dari perkembangan karena sering ikut beroposisi atau gimana gitu, jadi akun perang gitu ya. Gimana tuh ya kalau kita mulai mengiklankan usaha kita dengan akun seperti ini gitu ya, udah terlanjur jadi akun perang gitu. Tolong dikasih solusinya. Gitu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, mungkin saya berikan sedikit sudut pandang ya. Jadi sudut pandang seperti halnya akun saya sendiri. Awalnya akun saya followernya, saya buka akun baru lagi ini adalah akun yang baru setelah saya punya akun sejak tahun 2009. Itu juga sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, ini ada akun yang kesekian ya. Akhirnya saya memilih untuk menetap di sini setelah berkali-kali mengganti akun, dan tentu supaya akun ini bisa aman ya, gayanya harus berubah gitu loh. Kembali lagi setelah di tahun 2020 saya memilih untuk saya mau, dalam tanda kutip, saya ingin menjadi aktivis di kalangan UMKM. Nah, setelah saya memilih jalur tersebut, maka ya gaya saya berubah ya, gaya saya di akun ini berubah, sehingga karena saya punya tujuan untuk mengiklankan. Jadi saya setelah punya follower lebih dari 10.000, saya mau mengiklankan produk-produk UMKM. Nah, dengan kita tidak akan bisa berjualan, berdagang dengan kondisi yang ideal kalau kita tidak bisa tidak bisa dalam tanda kutip tenang gitu loh. Dalam tanda kutip tenang, kalau kita bisa tenang, maka kita bisa, karena tujuannya kan untuk jualan gitu loh. Karena tujuannya untuk berjualan, tentu kita harus ya tidak bisa banyak berkonflik, walaupun ya konflik itu tidak bisa dihindari ya. Kadang-kadang sekali dua kali kita ada konflik, ada problem, ada hal-hal yang
hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Nah, tapi ketika saya sudah mendedikasikan, saya mengiklankan produknya teman-teman, tentu saya harus mengubah gaya saya. Ini bicara tentang saya dulu ya, gitu loh. Kalau teman-teman yang lain itu saya kembalikan itu adalah pilihan pribadi masing-masing mau seperti apa, tetapi saya juga sempat menyarankan kalau teman-teman memang menjadikan satu akun untuk khusus berjualan, tentu ya gayanya harus berubah. Kalau mau kita mau melakukan aktivitas yang lain sesuai dengan tujuan akun tersebut, maka hendaknya membuat akun yang berbeda gitu. Itu aja sih saran saya. Jadi seperti tadi saya memberikan contoh bagi diri saya sendiri, kalau memang sebuah akun memang digunakan untuk dalam tanda kutip ya berkegiatan sosial, tentu kita harus membuka yang disebut sebagai silaturahim, ya, membuka silaturahim kepada siapapun, kepada banyak orang, karena tujuan dan targetnya adalah akun-akun yang saya iklankan, yang saya turut promosikan, dia bisa mendapatkan profit, bisa berjualan, dia bisa mendapatkan pembayaran dari barang-barang yang dijualnya, sehingga hal itu bisa menjadi solusi. Karena kembali lagi saat ini pandemi ini banyak yang jatuh, banyak yang kena masalah secara ekonomi ya, khususnya dari kalangan menengah ke bawah. Maka itu yang kebetulan itu yang saya prioritaskan, supaya membantu supaya tidak timeline itu isinya ada permintaan donasi dan lain-lain. Saya tidak menyalahkan ya, permintaan donasi itu adalah hal yang itu adalah hal keniscayaan di sekitar kita. Nah, tetapi alangkah baiknya kita menyelesaikan masalah sosial, yaitu juga dengan jalan entrepreneurship, dengan UMKM seperti ini, sehingga setiap pribadi bisa berdaya, bisa berdiri di atas kaki sendiri secara berkesinambungan, sustainable. Kan kita nggak mungkin kasih ya mungkin aja sih sebenarnya kita memberikan donasi setiap hari ya, tapi tentu itu tidak akan baik kalau kita setiap hari memberikan donasi kepada orang yang itu saja. Alangkah baiknya kita mengubah kehidupan seorang sehingga dia bisa berdaya bagi dirinya sendiri. Setelah dia berdaya, idealnya dia bisa kemudian berguna bagi orang lain lagi. Itu adalah tujuan besar dari kegiatan kita UMKM on Twitter. Semoga apa yang bisa kita lakukan itu bisa membawa manfaat bagi masyarakat yang lebih luas lagi. Begitu mungkin. Terima kasih Bang Batman atas pertanyaannya. Iya. Iya, Coach. Bang Batman nih, saya mau sedikit bercerita. Coach, mohon maaf karena Coach jadi host. Kang Baso itu nge-request, saya nggak bisa. Kang Baso itu merequest mic, tapi saya tidak bisa berikan. Mungkin dari Coach sekali yang bisa memberikan. Jazakallah khair, Coach. Bang Batman, menjawab sedikit pertanyaan dari Bang Batman, saya sendiri sebetulnya gini, ketika saya banyak berdiskusi dengan Coach itu seperti itu tadi nasihatnya. Kalau memang Kadila mau menjadi akun yang membantu sahabat-sahabat, berarti harus membersihkan akun yang ingin saya pakai itu dari postingan-postingan yang lain gitu. Jadi akhirnya saya ini punya beberapa akun pasukan karena memang maklum kadang-kadang masih nagar. Jadi akun yang saya pilih adalah akun ini, karena akun ini yang paling banyak followersnya. Pasti insya Allah akan membantu banyak sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya saya putuskan di akun ini saya sudah mulai membersihkan semua postingan saya, termasuk postingan-postingan politik terutama karena takut bersinggungan. Jadi saya menggunakan menyuarakan hal yang politik atau nagar di akun yang lain. Akun ini insya Allah silakan teman-teman menggunakan akun saya untuk membantu meretweet dan lain sebagainya untuk menaikkan postingan-postingan. Boleh, mangga silakan di mention atau di tag di dalam fotonya karena saya nggak tutup. Jadi seperti itu Bang Batman. Insya Allah seperti itu. Mungkin satu lagi yang nasihat coach yang saya pakai adalah dengan menggunakan akun. Jadi akun saya ini harus akun real. Berarti apa?
berarti saya harus pakai Avarial. Selama ini saya selalu menggunakan Avanya Ava Anon. Tapi ketika saya mau mendedikasikan ini akun untuk teman-teman UMKM, supaya teman-teman UMKM dipercaya oleh calon konsumennya, sehingga saya menggunakan akun ini jadi akun real. Seperti itu Bang Batman. Mudah-mudahan bisa digunakan nasihatnya Coach. Terima Iya. kasih. Nah, Iya, insya Allah. Bikin lagi akun atau kalau mau pakai tetap akun ini berarti mulai dibersihkan aja dari postingan-postingan yang berbeda. Seperti itu Bang Mitwan. oke. Patut dicoba. Iya, Terima kasih. insya Allah. Jazakallah khair. Coach, izin Coach, di sini ada Kang Baso Silakan. mungkin sebagai pertanyaan terakhir ya Coach, karena di tempat saya sudah Silakan. menunjukkan jam 21.25. Seperti biasa, Ya. kita supaya memberikan hak tubuh kita untuk istirahat, dan siapa tahu ada yang berminat untuk mendengarkan space yang lain Coach. Baik Coach, izin Kang Baso, the stage is yours. Silakan. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Pertama-tama tentu kita ikut berduka ya, meskipun beritanya tidak ada korban jiwa, bagaimanapun tetap mereka yang di Lumajang saudara kita, dan tentunya mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan dan dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Yang ingin saya tanyakan, seringkali saya sering istilahnya di postingan kayak di koran Tempo ataupun CNN yang istilahnya headline nasional itu saya boleh dibilang kayak nyepam gitu produk-produk saya. Itu bagaimana menurut pandangan Coach dan mungkin juga dari Kak Dila yang lebih lama main di Twitter, karena saya juga misalnya ikut-ikutan dengan yang lain pada melakukan hal seperti itu, tapi juga ternyata istilahnya saya pengen ini juga mengenalkan, cuma terkadang bingung ini caranya gimana biar lebih ini. Tapi alhamdulillah sedikit banyak tadi juga dari yang dipaparkan sama Kak Dila, sesekali kita menaikkan dengan melek aja itu memang saya perhatikan sudah menaikkan apa yang pernah kita tuliskan. Jadi gitu pertanyaannya, seberapa efektifnya spam yang kita post di headline nasional untuk efektivitas iklan kita. Terima kasih Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin Coach. Kalau saya rasa kalau pertanyaannya efektif, saya takutnya kalau nge-spam, apalagi spam dengan kapasitas akun nasional yang cukup besar itu, satu adalah kita dianggap robot akun kita. Semakin spam itu biasanya kita dianggapnya robot. Nanti jadi report. Kita akan di-report gitu. Yang ada adalah akun kita diras oleh pihak-pihak tertentu yang merasa terganggu dengan spam kita. Kecuali memang ada kaitannya dengan produk yang akan kita sampaikan. Seperti ini. Kadang-kadang saya posting secara pribadi, pengalaman pribadi. Kebetulan postingan kita ini banyak yang melihat. Biasanya pasti ada yang nge-spam dengan produk-produk yang kadang-kadang mereka sendiri hanya yang mendelete. Karena satu banyak orang yang akhirnya mereport gitu. Karena tidak sesuai dengan postingan yang sedang kita postingkan. Postingan saya tentang gunung meletus, tapi dia nge-spam dengan hal-hal yang di luar dari itu. Gitu ya. Jadi intinya nanti takutnya akan di-report sebagai akun robot. Jadi kalau saran saya lebih baik Kang Baso membuat postingan, nge-tag orang-orang yang memang sudah biasa di-mention untuk meng-up. Seperti Unizara itu insya Allah beliau tidak keberatan. Coach Aswin insya Allah tidak keberatan. Dengan 42K followers insya Allah membantu. Dan saya rasa saya sering melihat lintasan Coach Aswin ini beberapa kali dalam satu hari. Jadi lebih baik kalau saya sih sarannya adalah nge-tag atau nge-mention atau masuk ke teman. Tapi gini kadang-kadang tidak sopan juga
tidak etika juga. Misalnya Bang Batman lagi bikin postingan tentang jualannya, lalu kita masuk nge-spam dengan jualan kita, itu juga tidak etika gitu. Jadi menurut saya kita tetap beretika, tetap membantu, apalagi kita sudah satu circle ya, lebih baik kita membuat postingan, lalu kita nge-mention bentuknya adalah seperti konvo, kita bikin sama-sama teman-teman disebutnya sebagai mutualan, di bawahnya Kang Baso. Jadi gini, Kang Baso bikin postingan utama tentang jualannya. Di tweet yang berikutnya mention aja sahabat-sahabat semua gitu yang ada di grup. Tulis aja satu postingan, satu tweet itu kira-kira kita bisa mengambil 13 akun. Semua akun. Bikin lagi tweet berikutnya. Jadi teman-teman ajang promote, ajang konvo, tapi di situ pasti insya Allah akan meretweet atau setidaknya melike. Melike di tempat mereka di tag, tapi insya Allah kan ke atasnya kena juga gitu. Jadi daripada nge-spam postingan orang, lebih baik bikin tweet, lalu teman-teman yang lain yang mutualan dengan kita, yang sama-sama pedagang juga, yuk sama-sama kita retweet. Intinya seperti itu. Mendingan seperti itu kalau menurut saya. Silakan Coach, mungkin ada masukan yang lain Coach. Baik, ya tambahan dari saya bahwa sekarang sudah cukup banyak akun-akun yang memang mendedikasikan khusus untuk meretweet dagangan UMKM. Jadi tadi ini sekaligus menjawab jawaban Bung Petani. Ketika kami sudah mendedikasikan akun kami, itu sudah tidak perlu bertanya lagi kira-kira mengganggu atau tidak. Yang mengganggu bagi saya adalah kalau jualan nggak mention akun saya, itu justru saya mengganggu. Itu mengganggu saya ya. Artinya sudah dikasih fasilitas itu terus nggak mention akun saya, sebenarnya itu mengganggu. Artinya aduh kok ini kalau saya jadi Anda gitu 10 tahun yang lalu ditawarin hal yang seperti ini, saya akan ambil kesempatan itu gitu. Nah ini yang mengganggu, artinya saya bingung gitu. Sudah diberi kesempatan, ada Unizara, ada Unifahira Idris yang ratusan ribu, bahkan sekali-sekali boleh colek Dokter Koko ya yang pengikutnya 199.000, itu saya nggak ada apa-apanya dibanding mereka ya. Ada banyak sekali akun-akun yang dia mendedikasikan akunnya untuk meretweet gratis UMKM. Itulah yang harus dimaksimalkan. Saya nggak tahu ya hasil kalau menurut saya tentu spamming itu pada asasinya, pada aslinya yang namanya spamming itu ya pasti mengganggu. Ya, kita orang posting apa terus komennya di bawah beriklan. Ya, artinya itu adalah untung-untungan. Memang pada saat postingan yang lagi masih mending kita ikut satu trending topik. Ya, itu justru resmi. Jadi kita sebuah trending topik yang lagi trending topik Indonesia nomor 1, lebih baik ikut seperti itu dibandingkan kita spamming di komen di sebuah postingan sebuah akun. Kalau trending topik ya lebih tentu trending topik yang ini ya, yang umum aja. Misalnya tadi sedang sebagai contoh, coba kita lihat apa sih trending topik yang sekarang ini. Misalnya Semeru misalnya ya, kan kita bisa sesuai dengan konteksnya. Mari kita doakan saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang terkena musibah di Semeru itu sehat ya. Izinkan saya beriklan bla 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 bla, kan enak gitu. Jadi itu sudah pasti nyangkut. Ketika orang ngeklik Semeru, maka postingan kita akan naik. Nah, setelah mention Semeru, mention juga akun kami yang biasa meretweet akun UMKM, itu bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Dan itu lebih elegan tentu saja dibanding kita spamming ya. Kalau spamming malah akhirnya akun kita akan dianggap sebagai sesuatu hal yang mengganggu. Itu sangat tidak bagus dalam hal branding. Kita membangun branding itu adalah membangun kepercayaan, membangun rasa nyaman. Ya, kalau kita melakukan spamming berarti kita istilahnya ya coba-coba gitu loh, mencoba-coba melakukan hal-hal yang pada akhirnya menjadi kontroversi gitu kan. Kita nggak padahal yang kita perlu bangun adalah nama baik ya,
Ini hubungannya tadi dengan kalau ketika kita memang akun kita didedikasikan untuk berjualan, tentu kita harus membangun nama baik gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan teman-teman semua. Jadi mulai sekarang coba ya perhatikan mana akun-akun yang suka meretweet dagangan. Kumpulkan ya, kumpulkan listnya, dibikin mungkin catatan yang bisa di copy paste ketika kita posting, apakah itu akan di copy paste di picture, di gambar, atau di mention, atau di seperti yang pernah dilakukan oleh Kak Janah ya, akun Cahaya tuh yang warna kuning. Beliau membuat satu postingan penuh, belum ada mentionnya adalah di komennya. Kalau saya rajin ya, ini apa nih komen kok nggak ada postingannya. Setelah tolong ya dibantu semuanya isinya akun, setelah saya geser ke atas, oh ternyata ini adalah thread atau utas yang di atasnya ada iklan. Nah, yang atasnya itu baru saya retweet kembali. Nah, jadi hal-hal inilah yang lagi-lagi ini sangat murah, yang seharusnya mahal berbayar adalah kemudian ini bukan sekadar murah lagi ya, bisa jadi dianggap gratis gitu. Karena kita memanfaatkan platform yang memang kita sudah bayar pulsa atau data bulanannya itu sebagai biaya tentunya ya, tetapi kita tidak perlu ada biaya-biaya tambahan lain lagi untuk kita memperkenalkan produk kita. Begitu mungkin dari saya. Jadi teman-teman sekalian juga saling meretweet. Saya yakin dengan kita saling meretweet produk yang lain, di situ ada terbuka keberkahan bagi produk kita sendiri, dan orang akan melihat kita juga menjadi akun yang saling membantu satu sama lain. Begitu mungkin. Kak Dila ada tambahan? Ada atau sedikit tambahan lagi nggak apa-apa? Ya, silakan, ini Kak. baru kepikiran. Silakan. Misalkan kita pada saat nge-tweet itu mention ke si akun A gitu ya. Ternyata dia nggak ngapa-ngapain gitu, nggak nge-like, nggak nge-retweet. Itu kira-kira ininya gimana? Apa ya? Followernya si akun itu gimana gitu? Terima kasih. Kalau nggak di retweet, saya sih sebetulnya gini, kita harus berpikir orang yang di tag sama kita kebetulan memang sedang tidak aktif membuka Twitter, atau kebetulan yang di tag itu seperti Unizara atau Ibu Fahira Idris. Bayangkan dalam sehari berapa yang notif yang akan masuk ke dalam dia, ke beliau. Berarti kebetulan kegulung pada saat kita masuk mention kita itu tergulung, jadi mungkin beliau tidak melihat gitu. Tapi bagaimana dengan followersnya? Followersnya tidak melihat. Kalau beliau meretweet, followers melihat gitu. Saya nge-tag Coach Aswin. Kebetulan Coach Aswin sedang sibuk. Ketika dia membuka Twitter, itu notifnya mungkin dengan followers dia yang beliau yang segitu banyak, berarti notif yang masuk itu puluhan dalam sekian menit, mungkin ratusan. Jadi untung-untung kalau kita masih bisa dilihat. Jadi kalau teman-teman di retweet oleh Coach Aswin itu luar biasa, berarti semua mention, semua notif di retweet, diperhatikan. Jadi mungkin tapi kalau Coach Aswin kebetulan tidak meretweet kita punya postingan, berarti followersnya Coach Aswin tidak melihat gitu. Tapi gini ya sahabat-sahabat, terutama yang sudah tergabung di dalam grup UMKM Om Twitter, izin Coach, kita coba masih sama-sama kita komitmen. Silahkan teman-teman saling nge-mention, saling follow yang terutama, dan silahkan saling nge-mention. Jadi jangan marah, aduh di-mention terus. Itu saya sekarang sudah mulai ketularan Coach Aswin ya. Kok nggak di-mention ya, kok nggak ada yang mention saya ya gitu. Jadi silakan mention. Apa sih susahnya, hanya ngeklik retweet dan tidak mengurangi kuota kita kok gitu ya. Silakan dengan sangat, mari kita sama-sama saling retweet ya Coach ya, dengan ritme yang tadi saya kasih tahu. Jangan langsung nafsu retweet, like, komen dalam waktu yang bersamaan. Kasih waktu ya, retweet dulu, lalu like, lalu komen, retweet quote like, quote, komen, seperti itu ya sahabat-sahabat semua. Ya silakan Coach. Dila, mau nanya dong Dila. Iya Bapak bagaimana aja? Ya, kemarin kan saya bikin thread tuh, Coach Aswin juga ada retweet juga. Terus ada yang masuk kayak spam gitu loh, maksudnya tiba-tiba nongol tuh nggak follow juga, dan dia ada kesan
ini. Akhirnya aku blokir. Apa tindakan saya itu benar apa gimana ya? Kalau misalnya ngeblokir nggak nyaman, di mute aja. Begitu ngelihat itu spam, bapak mute aja. Klik kalau blokir, kadang-kadang jadi dinaikin blokir. Diblokir juga itu hak kok, nggak apa-apa, itu kan sudah mengganggu. Tapi kalau memang mau ya silahkan di mute. Di mute itu sendiri nanti sebetulnya saya bisa nanti kalau misalnya dikirim ke saya, nanti saya biasanya kirim link untuk bahwa itu spam, dan itu biasanya langsung nge-report akun tersebut gitu. Jadi ada caranya. Akunnya sih real sih. Dia juga jualan yang sama. Cuma Di mute aja. tapi akhirnya dia ujuk-ujuk dia orang Jogja juga. Orang Jogja, dan dia coba Mas, itu udah digarap belum? Kan dia tahu yang rumah resto yang itu kan dia tahu daerah Jogja termasuk punya branding bagus kan di Jogja. Udah digarap belum? Akhirnya aku jawab, oh sudah digarap sama saya kenal langsung ownernya langsung, saya bilang gitu kan. Akhirnya aku merasa, kok orangnya kayak gini kok? Kenapa dia nggak dari kemarin? Coba setelah saya bisa lihat peluang di situ, kok dia mau masuk gitu. Akhirnya aku blokir. Dan kalau itu bukan spam kali ya Om. Iya, kalau spam itu. Memang dia akun real juga. Dia akun real juga, dan dia di DM aja, di DM mungkin disampaikan secara baik-baik. Kalau di TL kadang-kadang memang kalau langsung blokir begitu kayaknya etika kali ya coach. Di DM dulu tahapannya, kita mungkin DM maksudnya seperti apa, karena kalau saya secara pribadi saya jarang war di TL. Saya menghindari war di TL karena itu kadang-kadang sayanya yang nggak nyaman. Kalau saya sesuatu yang tidak nyaman, mungkin tabayunnya lewat DM saja. Kalau nge-spam itu kan seperti yang Kang Baso sampaikan tadi, kita terus-terusan kirim di situ gitu, terus-terusan tidak berhenti dalam sekian 1 menit, misalnya bisa 3-4 kali di situ gitu. Itu nge-spam. Bagor kan mengganggu. Bagor bukan baso. Oh Bagor, Masya Allah, maaf lahir batin. Begitu kali Coach Aswin, ada yang ditambahin? Mohon maaf lahir batin. Dila jangan lupa fallback ya. Iya Bapak, beta balong fallback lah. Belum yang ini. Oh iya, nanti beta fallback. Baik, saya coba tambahkan ya tentang tadi pertanyaan yang Kang Bagor ya. Apa tadi terakhir saya kok jadi lupa ya? Bukan Kang Ambon, Bapak Ambon, tentang spam itu tadi Coach. Oke, spam, tapi sebelumnya tadi Kang Bagor tanyanya apa tadi? Pertanyaannya tadi. Udah jawab yang nyepam Bagor, itu. Bukan, ada satu lagi setelah nyepam itu. Kayaknya bukan nyepam deh. Oh itu tadi misalnya gini, nge-retweet Oh iya, yang nggak ada nge-retweet respon. coach, tapi coachnya nggak ada ya. respon. Baik, jadi begini, saya sering kejadian, saya melihat satu postingan yang mention akun saya itu setelah dikomen oleh akun yang saya follow juga. Jadi begini, misalnya di dalam satu postingan itu mention Kak Adila misalnya. Terus Kak Adila komen di situ. Saya lihat, loh, kok saya baru lihat ini. Suatu postingan ini mention saya, tapi saya sebelumnya nggak retweet. Saya, misalnya ini postingan 3 jam yang lalu. Saya scroll ke 3 jam yang lalu, itu tidak muncul, dan itu sering terjadi. Nah, ini penting sekali. Terima kasih nih Kang Bagor mengingatkan. Jadi terkadang walaupun sudah mention saya, tidak muncul di timeline saya. Pertanyaannya kenapa? Nah, akun yang seperti saya, seperti Unizara, seperti Unifahira, di mana walaupun follower kami banyak, kami juga followingnya banyak sekali. Jadi saya perhatikan akun saya memfollow 16.500 akun. Ya, kalau buka Twitter saya lewat tweetdeck.com, ya ada namanya tweetdeck.com, ini milik Twitter juga, tweetdeck.twitter.com, itu timeline saya sudah nggak bisa kebaca karena meluncur terus seperti air terjun, gitu terus begitu saya mau baca ganti lagi, setiap detik ganti, setiap detik refresh. Itu adalah hal yang tidak mungkin untuk melihat timeline saya sendiri secara real time. Jadi
terkadang saya harus timeline home ya. Kemudian kalau timeline yang mention saya itu agak tenang sedikit karena yang mention saya juga nggak sebanyak timeline home. Nah, timeline yang mention saya tadi, walaupun terkadang sudah mention saya, itu tidak muncul di mentionan di timeline saya yang mention saya. Nah, kalau seperti ini, kalau seandainya teman-teman sudah mention akun-akun yang seperti tadi, ya seperti cirinya kayak saya, followernya banyak, tapi followingnya juga super banyak. Following saya dikalahkan oleh Uni Fahira misalnya, akun yang mau follow sampai 30.000 akun di follow oleh beliau. Ya, jadi hal itu tentu timelinenya akan sangat, istilahnya itu timelinenya sudah badai, udah nggak karu-karuan gitu. Makanya itu yang ya kita perlu kerja ekstra lah. Nah, tetapi kalau kejadian sudah mention tidak kami retweet, silahkan DM. Pak, saya tadi sudah mention akun Anda, ini tolong saya di retweet. Nah, itu kami akan langsung gerak cepat untuk meretweet akun tersebut. Nah, jadi mohon dimengerti, kami juga ya di usia yang juga saya sudah nggak muda lagi, tetapi yang dibilang tua juga nggak mau gitu kan. Nah, tetapi kami berusaha sekuat mungkin untuk bisa fokus melihat di timeline Twitter yang luar biasa ini untuk kita saling bantu-membantu untuk dalam hal kita memajukan UMKM. Gitu mungkin. Terima kasih atas masukannya. Iya, Terima kasih, Coach, Coach. Terima kebetulan kasih. juga iya, terima kasih. Mungkin intinya adalah mari kita sama-sama saling pahami. Kalau Coach Aswin, kalau misalnya habis membuat postingan memohon sudah mention tapi belum di-mention, kirim saja linknya ke DM. Nanti beliau langsung lihat dan biasanya langsung retweet kalau memang Nggak perlu boleh baper di-retweet. ya. Kalau nggak iya, tapi jangan baper ya. Sekali lagi jangan baper sahabat-sahabat semua. Terima kasih, ini kita sudah sampai di ujung pertemuan kita malam ini. Mohon maaf ketika di awal saya ada beberapa kali kesulitan untuk membuat space. Alhamdulillah bisa manteng di tempatnya Coach Aswin sendiri. Jazakallah khair Coach sudah memfasilitasi malam ini. Mudah-mudahan besok kita bisa kembali. Satu lagi mungkin Coach izin, sahabat-sahabat boleh di DM ke saya atau di grup, kira-kira kita ini ingin menghadirkan materi apa untuk pekan ke depan supaya kami bisa memfasilitasi kebutuhan sahabat-sahabat sebenarnya sedang ingin dapat informasi seperti apa. Bisa mungkin nanti dijadikan tema pertemuan kita selanjutnya. Begitu ya Coach Aswin. Untuk teman-teman Mang Rasad di bawah tetap terima kasih Coach. Di bawah Mang Rasad tetap merekam dan menyiarkan live YouTube kita. Nanti silahkan untuk yang tertinggal seperti baru masuk atau dan lain sebagainya, dipersilahkan untuk melihat yang di LDS official di YouTube. Mudah-mudahan bisa membantu sahabat-sahabat semua. Untuk sahabat-sahabat yang kebetulan tergabung di kelompok kelas free class, nanti insya Allah pengumuman akan kami hadirkan di grup WA. Mudah-mudahan nanti segera terrealisasi. Karena Coach Aswin ini sebetulnya sekarang ini sedang banyak sekali menumpuk pekerjaan yang pekan depan harus selesai. Jadi mudah-mudahan Coach Aswin tetap sehat, tetap bisa berkumpul dengan kita semua Coach. Mudah-mudahan sehat terus ya Coach. Amin. Allahumma amin. Sekali lagi mungkin terima kasih sahabat-sahabat semua sudah bisa hadir di sini, sudah sangat setia berkumpul dengan kami di sini. Mudah-mudahan segala ilmu yang kita dapat hari ini menjadi keberkahan dan mudah-mudahan teman-teman terus bertumbuh dan menjadi kokoh UMKM-nya. Tetap satu tujuan kita adalah saya dan teman-teman insya Allah dengan sahabat-sahabat di sini adalah kita ingin memajukan UMKM kita. 30 juta UMKM yang sudah bubar jalan ini mudah-mudahan bisa bertumbuh kembali. Mudah-mudahan menjadi benih di antara kita ini menjadi benih-benih UMKM yang kokoh. Begitu ya Coach Aswin. Izin mungkin amin. Baik Coach, mungkin sudah sampai di ujung cerita kita. Coach Aswin ada yang ingin diresumekan atau bagaimana Coach? Ya, resumenya teman-teman, ya, mari kita saling bantu-membantu, gotong royong ya, saling bahu-membahu demi UMKM kita bisa maju bersama.
kita saling meretweet. Jadi satu retweet itu adalah sebuah kalau teman-teman saling meretweet itu, kalau di retweet itu rasa senangnya luar biasa ya. Bukan hanya sekadar rasa senang, walaupun tadi followernya 0, bukan 1 lagi atau 2 atau beberapa puluh, walaupun tidak punya follower, tetapi ketika sebuah akun mendapatkan retweet itu sudah merasa mendapatkan dukungan, mendapatkan support, paling tidak didoakan semoga usahanya baik, maju dan bisa berkembang terus. Nah, itulah yang kita inginkan. Maka mari kita saling meretweet, dalam hal ini Twitter, yang saling komen, saling retweet, saling like antara postingan satu dengan yang lain. Semoga kita bisa bangkit bersama, insya Allah. Itu mungkin akhir kata dari saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi hostnya kepada Kak Adila. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang bertukar peran sepertinya sekarang. Ya, baik teman-teman, jangan takut dengan akun kita yang kecil untuk membantu teman-teman yang lain untuk meretweet, melike, meretweet quote, melike, retweet quote, mengkomen dan lain sebagainya. Yang pasti adalah supaya postingan sahabat-sahabat kita tetap bisa terlihat di timeline masing-masing. Barakallahu fikum, jazakallah khair atas kehadirannya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf yang sangat sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan tadi ketika memulai space. Baiklah teman-teman, untuk menutup perjumpaan kita, mari sama-sama kita membaca surat Al-Asr. Semoga Allah mendengarkan doa-doa kita. Semoga teman-teman terus menjadi orang-orang yang hebat. Surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Mohon maaf lahir dan batin, kesalahan ada di saya. Mungkin insyaallah sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.